wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Vijayanti Mala SPD. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Mbae, CGP Angkatan 7, Kabupaten Kudus. Ini saya mau ada percakapan coaching dengan teman saya, Ibu Ratih. Monggo saya persilakan Ibu Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mala. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Rate. Monggo, silakan duduk. Siang, Bu. Ya, Bu Mala ada baru yang longgar mau. mboten? Oh ya, kebetulan ini saya jam kosong, Mbak. Ya, ada yang mau dibicarakan pada siang hari ini? Iya, Bu. Saya pengen ngobrol sama Bu Mala. Ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan lah, Bu, tentang itu loh, Bu. Bu Mala kan tahu saya sekarang jadi wali kelas di E5. Ada Ya, sedikit kendala ketika saya ngajar di situ, Bu. oh begitu. Jadi, Mbak Rate ingin menceritakan tentang keadaan di kelas E5 yang ada kendala ya. Kemudian Nggih. apa yang ingin Mbak Rate dapatkan pada akhir percakapan ini? Jadi gini, Bu, sebenarnya saya kan baru tahun pertama ini jadi wali kelas. Nah, di E5 itu dasarnya anaknya kan kalau dilihat ada sedikit ketimpangan gitu loh, Bu, antara yang memiliki kemampuan tinggi sama yang biasa saja. Nah, kalau saya lihat itu tuh mereka agak nge-gap. Jadi bikin kelompok-kelompok sendiri gitu loh, Bu. Lah yang sudah paham, yang pintar-pintar, dia maunya berteman sama yang pintar-pintar aja. Terus hal itu saya tambah rasakan ketika saya ngajar. Ketika saya ngajar itu wah san saya tambah kelihatan gap-nya. Jadi ketika pelajaran yang aktif cuma yang itu terus gitu. Yang lainnya Oh, pasif. Saya pengen oh begitu. itu curhat sama Bu Mala itu gimana ya biar anak-anak itu bisa aktif semua, tidak hanya satu dua orang saja. Oh ya, berarti di kelas E5 yang Bu Rate wali kelas itu ternyata ada gap-gap ya Mbak ya, ada gap-gap anak yang Oke. pinter, ngegap anak yang pinter, anak yang kurang pinter, ngegap yang kurang pinter, sehingga pada saat anak-anak itu disuruh maju, sehingga anak yang pinter-pinter saja yang maju. Dia tidak, Nggih. yang lain tidak berani untuk maju. Nah, Nggih. Mbak Rate, Mbak Rate kok bisa tahu hal itu bagaimana ya? Dari mana? Awalnya kan saya gini Bu, awalnya tuh saya lihat tuh biasa aja. Jadi hal yang biasa, tapi lama-kelamaan kok, eee, apa namanya, kan waktu sudah berjalan beberapa bulan kan Bu, pembelajaran itu kelihatan yang maju tuh Ya, itu terus, terlalu mendominasi. Terus ketika keseharian, ketika saya ada apa namanya, kayak semacam saya ngobrol gitu loh Bu sama anak-anak secara face to face, itu tuh ya mereka memang kayak ada kelompok-kelompok sendiri. Jadi ketika pelajaran ya yang maju terus tuh yang pinter-pinter, yang merasa dia sudah siap terlebih dahulu. Padahal sebenarnya yang lain tuh pengen maju, tapi dia kayak, alah paling itu lagi, udah beres gitu. oh gitu. Nah, menurut bayangan Mbak Rate, Mhm. Mbak Rate itu Nggih. maunya apa kalau hal seperti itu terjadi? Seperti apa maunya? Kemauannya Mbak Rate itu seperti apa? Pengennya saya Dengan kondisi itu seperti itu. mhm, pengennya saya itu punya kelas ketika pembelajaran tuh, semuanya aktif, semuanya berperan, turut serta. Jadi nggak hanya satu 2 orang saja.
kalau seperti itu kan hasilnya malah monoton, Bu. Yang lain kita nggak Ya, tahu dia benar-benar ya monoton paham ya. atau tidak. Jadi kan lama-lama juga bosen, yang lainnya sansoi tambah ngelokro, tidak ada motivasi gitu, Bu. Saya pengennya kelasnya itu bisa meriah lah, aktif lah gitu. Iya, berarti Mbak Rate menginginkan kelas yang meriah, aktif, jadi anak-anak yang pasif menjadi aktif, ngoten ya Mbak G. Nah, Nggih, nah, betul, Bu. menurut pendapat Mbak Rate, anak-anak yang pasif itu seperti apa ya? Yang tidak pasif maksud saya. Anak yang aktif itu Yang seperti apa yang oh, jenengan inginkan? Yang anak yang yang aktif yang aktif. saya inginkan ya, Bu, ya. Ya. Anak Hmm. yang aktif yang saya inginkan itu ketika ya pembelajaran, itu dia, dengan sukarela menjawab. Misalnya saya ada pertanyaan, mereka mau menjawab. Ketika mereka belum paham, mereka mau bertanya. Kemudian, apalagi ya, Bu, ya? Ya saling membantu lah, tidak hanya diem, ditanya nggak diem, jawabnya enggih, tapi ujung-ujungnya nggak paham, Ya, malu ya. bertanya. Saya tuh nggak pengen punya anak seperti apa, punya murid yang seperti itu. Pengen saya ya anak-anak kalau dia ketika ada kesempatan untuk menjawab, mereka mau dengan sukarela tanpa ditunjuk. Siapapun dia dengan pemahaman seberapapun dia mau mengungkapkan apa yang dia pahami gitulah, Bu. Oh ya, jadi mau mengungkapkan apa yang dia pahami, kemudian menjawab Oke, setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Nah, oke. kemudian menurut pengamatan Mbak Rate, agar tujuan itu dapat tercapai itu bagaimana? Agar Menurut tujuan, saya ya, agar tujuan itu tercapai ya mungkin kegiatannya ya mungkin Bu. Kegiatan ya, tujuan, pembelajarannya yang lebih inovatif mungkin ya Bu ya, tidak hanya sekedar apa namanya yang biasa. Kalau mungkin yang biasa kan hanya klasikal, saya menerangkan, menjawab, mungkin itu juga membuat anak bosen mungkin nggih Bu. Mungkin dibuat suatu kegiatan diskusi atau kerja kelompok atau presentasi seperti itu mungkin Bu kalau di benak ya. saya. Ya, jadi untuk bisa mencapai tujuan itu, misalnya dengan cara kerja kelompok atau mengajak anak berpresentasi di depan kelas ya Mbak ya. Nah, Nggih, nggih. sebenarnya banyak sekali yang jenengan inginkan ya. Antara lain tadi, Banyak. nah itu bisa aktif, kemudian bisa bekerja sama dengan teman yang lain, kemudian yang malah perlu apa namanya perlu dikembangkan itu anak-anak itu tidak saling gap-gapan, ya tidak Nggih, saling betul Bu. gap-gapan. Kemudian mereka berbaur satu kelas itu bisa menyatu jadi satu. Ya. Nah, ini kalau diukur ya Mbak ya, kalau diukur dengan Nggih. level 1 sampai 10, menurut pendapat Mbak Rate, anak-anak tersebut yang tidak aktif dan tidak mau berbaur dengan temannya itu kira-kira berada di level berapa ya Mbaknya? Yang sekarang Bu, Iya, yang sekarang yang tidak aktif itu. menurut menurut saya mereka kalau dilevelkan berdasarkan keaktifannya ya di level 5 atau 6 mungkin Bu. Oh, 5 atau 6. Ya. Nah, kalau mereka itu berada di level 5 atau 6, kira-kira Mbak Rate menginginkan anak tersebut itu di level berapa? Saya pengennya Ya, mereka di-upgrade menjadi level 8 atau 9, ya, 8, 9 di range itulah. ya. Kalau Mbak Rate itu kan menginginkan di level 8 atau 9, ya katakanlah Nggih. seperti itu. Nah, menurut pengamatan Mbak Rate, kira-kira Mbak Rate itu apa yang akan dilakukan Buat untuk bisa jadi menjadi anak itu sampai memperoleh level?
8 atau 9. Nah, kira-kira apa yang Mbak Ratih lakukan untuk bisa mencapai hal itu? Eh, Kalau menurut saya, dalam pikiran saya buat mengupgrade kemampuan anak dari level 5 atau 6 tadi jadi level 8 Ya, atau 9, itu ya tadi Bu, buat pembelajarannya yang lebih mengakrabkan mereka dengan cara misalnya diskusi. Kalau diskusi kan mereka ada satu interaksi, jadi tidak hanya 1-2 orang saja yang ngomong. Kemudian ya, bisa ya. juga kerja kelompok. Jadi misalnya ada proyek apa, mereka bekerja secara kelompok. Atau mungkin pembelajarannya saya buat menjadi seperti presentasi, Bu. Jadi kalau dipresentasikan mereka mau tidak mau harus harus bicara ya, harus ngomong, harus mengungkapkan pendapatnya. Terus yang lain juga belajar untuk apa namanya menanggapi, itu juga sudah ada interaksi. Pokoknya saya pengennya anak itu ada interaksi lah. Jadi pengennya saya tidak ada gap lagi antara yang kemampuannya tinggi sama yang kurang tadi. Oh, begitu ya. Jadi Mbak Ratih nanti untuk mengadakan pembelajaran yang lebih aktif lagi ya. Jadi misalnya anak yang Nggih, tidak mau menjawab, misalnya diberi kesempatan untuk menjawab. Kemudian ya nggih, seperti itu ya keinginannya ya. nggih, Kembali lagi ke masalah yang tadi Mbak, masalah yang anak tadi. Nah, nggih. apa rencana Mbak Ratih untuk mengatasi hal itu? Mmm, Rencana saya untuk mengatasi hal itu, apa ya, ya itu tadi, Bu, paling untuk ke depannya saya mau buat satu kegiatan pembelajaran yang dapat mengakomodir anak, yang bisa bekerja secara kelompok. Di kerja kelompok itu kan nanti ada interaksi, terus ketika Ya, mereka sudah bekerja kelompok, mereka saling bekerja sama, tapi bekerja kelompoknya tidak tidak asal mereka yang pilih sendiri, tapi hmm, saya pengennya saya yang membagi. Jadi ya, heterogen gitu loh Bu, bercampur. ya, ya, Ada ya. yang perempuan, ada yang laki-laki, ada yang pintar, ada yang sedang gitu. Jadi akan timbul kerjasamanya di situ. Mungkin saya Oh, saya akan begitu. melakukan seperti itu, Bu. Oh Terus di ya, akhir nanti jadi mereka presentasi kan bagus, Bu, itu nanti. ya, jadi ketika dibuat kerja kelompok itu anak-anak Mhm. tidak memilih sendiri kelompoknya. Kalau dia memilih sendiri kelompoknya kan akhirnya terjadi gap-gap lagi ya Mbak ya. Nggih, Jadi betul. terjadi gap-gap lagi. Kemudian yang pinter yang nge-grab yang pinter, yang disukai juga nge-grab yang disukai. Nah, sehingga eh, siapa menurut Mbak Rateh yang bisa membantu untuk mengatasi hal Eee, itu kira-kira? yang membantu saya untuk melakukan kegiatan ini ya, Bu, mungkin ya? Ya, yang membantu Mbak Ratih untuk mengatasi hal itu. Kalau di benak saya, Bu, yang bisa membantu tuh mungkin saya sendiri, terus saya mungkin tanya ke ketua kelasnya. Di ketua Hmm, kelas kan biasanya ada, "Ini loh Bu, ini tuh biasanya game-nya sama ini." Jadi dia kan ya, lebih yang sehari-hari ketemu teman-temannya. Jadi kan nanti saya tanya, "Oh, si A itu seringnya kelompoknya sama siapa?" Jadi nanti saya campurnya bukan sama yang kelompoknya itu. Terus bisa juga dengan guru BK, Bu. Guru BK kan juga memiliki data kan, Bu, biasanya ada ya, bimbingan konseling. Jadi di situ kan Bapak Ibu guru BK kan punya data, oh anak ini itu dekatnya sama si ini, tipenya iya, seperti ini. Itu juga sebagai data pendukung saya nanti, Bu. oh ya, ya. Kapan itu dilakukan, Mbak? Rencana saya minggu depan, Bu. Oh gitu, ya, ya, ya. Nggih, Nah, ketika hari nah, Senin itu loh, Bu. oh minggu depan ya, hari Senin. Hari Senin Nggih, ini kan hari Jumat ya, Mbak ya. Jumat. Berarti Ya, Sabtu besok Minggu, libur. kemudian Senin mulai dilakukan ya. Nah, Nggih. nah, kira-kira apa yang dapat Mbak Ratih simpulkan dari percakapan ini, Mbak?
Yang saya simpulkan dari percakapan ini tadi, untuk mengatasi masalah murid saya di E5 tentang kurangnya kerjasama anak tadi yang diakibatkan gap-gapan tadi, bisa dilakukan dengan mengubah pembelajaran yang lebih inovatif, yang lebih mengakomodir anak untuk bisa berkolaborasi. Jadi membuat pembelajaran seperti membuat kerja kelompok, nanti tapi di kelompoknya itu secara heterogen, jadi bercampur, tidak monoton. Terus nanti di akhir ada presentasi yang menuntut anak untuk belajar berkomunikasi. Ya, oh begitu. Ya, oke, terima kasih. Nah, kemudian ini ada satu lagi ya. Kenapa, Bu? Dari apa yang nanti akan saya tunggu kabar selanjutnya setelah Mbak Ratih ngomong-ngomong dengan anak-anak, ngomong-ngomong Siap. dengan guru BK, dan nanti terjadi perubahan atau tidak. Nah, karena saya akan tunggu minggu depan. Selamat berjuang, ya. Kemudian apa Makasih yang ya, Mbak Bu. Ratih rasakan? Nah, yang rasakan apa yang Mbak Uh, rasakan ngobrol sama setelah? Bu Mala itu ya tercerahkan, Bu. Apa yang saya galaukan tercerahkan. Iya, Dan kemarin bingung apa, kegiatan apa buat ngatasi masalah ini tuh bagaimana. Saya kan sempat bingung iya, juga. Terus iya, tadi iya, pas lewat kelihatan Bu Mala di jendela kok sendirian. Ya udah saya cerita sama Bu Mala sajalah kan siapa iya, tahu iya, dapat iya, tercerahkan. Ternyata dapat juga. iya, iya, iya. Sudah mepet, Bu. Besok hari Senin kan saya harus masuk Nggih, di nggih, kelasnya nggih, mereka. nggih, Oke, nggih. makasih ya, Bu. Nggih, nggih, monggo, monggo, monggo silakan Oke, untuk melanjutkan bareng. pekerjaannya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ngisi refleksi. Nggih. Saya ngomong ya. Oke. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Ya. Yang sudah berjalan baik selama percakapan yaitu langkah-langkah percakapan coach dengan coachi sudah tercapai. Jadi sesuai dengan langkah-langkah yang ada di alur Tirta. Oke. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu ditingkatkan? Yang masih perlu ditingkatkan yaitu dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Kemudian yang ketiga, apa yang Anda lakukan untuk tetap dalam kondisi passion atau kehadiran penuh, yaitu saya harus tetap fokus, itu dengan mengulangi pertanyaan-pertanyaan, fokus kepada materi yang ditanyakan, kemudian menjawab dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mengulangi pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh Koji. Kemudian apa yang Anda perlu lakukan untuk menyeluruh ya. Jadi yang saya perlu lakukan yaitu dengan banyak berlatih, Mbak, dengan banyak berlatih untuk bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk umpan baliknya, yaitu dalam kegiatan coach ini sudah berjalan baik, namun masih perlu banyak latihan lagi. Yaitu tadi yang diutarakan oleh Mbak Rate, yaitu untuk mengatasi murid di E5 yang terdapat gap-gap dan kurangnya adanya kerjasama antar pribadi atau individu yang satu dengan individu yang lain, supaya pembelajaran bisa lebih aktif dan tidak terjadi gap-gapan, saling bekerja sama, saling rukun di antara satu kelas itu. Ya, terima kasih Mbak Ratih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stop record Ya, ya, Bu. Nanti nggih, saya nggih, mulai monggo. lagi buat saya. Ya.